Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada para pendukung ya, di acara atau di konten YouTube Bung Ropan, Astra Credit Companies atau ACC, juga ada Binter, jagonya pompa air, Kopi Tubruk Gajah Croissant, dan Resto and Cafe Delih yang terus memberikan support terhadap channel Bung Ropan ini. Dan sekarang saya akan berbicara soal bagaimana Graham Potter bisa meracik sebuah kekuatan untuk menjamu tim MU di bawah Erik ten Hag. Karena dalam pertandingan akhir pekan kemarin, Chelsea itu dipaksa bermain imbang oleh Brentford 0-0. Sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi Graham Potter, karena Graham Potter ingin memenangkan laga. Ya, kemudian MU mencatat kemenangan penting di Old Trafford saat menjamu tim yang ada di papan atas, sekarang peringkat ketiga, pasukan Antonio Conte, Tottenham Hotspur. Mereka menang dengan 2-0. Artinya ini laga yang mereka lewati dengan sangat memuaskan bagi MU. Setelah sebelumnya juga MU dipaksa bermain imbang di kandang mereka, bermain 0-0 oleh Newcastle. Sebelumnya kalah lagi bahkan dari tetangga mereka dalam derby Manchester, kalah dengan 6-3 dari City. Nah, dengan kebangkitan dari MU ini tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh Graham Potter ini, karena MU itu sudah menyodok, ya, menekan Chelsea dengan hanya berselisih 1 poin. Memang MU hanya ada di peringkat kelima, tapi dengan 19 poin, Chelsea 20 poin, ini rame, ini seru. Tentunya Chelsea harus berhati-hati. Memang akan diuntungkan dengan bermain di depan publik sendiri. Akan bertarung di Stamford Bridge. Tapi dengan kebangkitan dari MU, tentunya Potter sangat memahami ini, bahwa mereka tidak boleh kehilangan angka lagi. Artinya kemenangan menjadi harga mati buat Chelsea. Sebenarnya imbang juga oke. Selisih poin akan tetap 1. Ya. Dengan Chelsea ada di peringkat keempat klasemen sementara. Namun ini juga tetap akan berbahaya. Jika di bawahnya ada Newcastle bisa menang, atau Liverpool juga bisa mencatat kemenangan, wah ini kan akan semakin seru dalam perebutan paling tidak di posisi keempat klasemen sementara di Liga Premier Inggris. Makanya duel di akhir pekan ini pada hari Sabtu antara Chelsea dan MU ini begitu penting. Nah, kalau saya melihat dengan sepak terjang dari seorang Graham Potter setelah dia datang dari Brighton menggantikan Thomas Tuchel, ini luar biasa memang. Ya. Dalam mungkin 7 pertandingan terakhir ya, 3 di UCL dan 4 di IPL, mereka tuh tidak kalah. Ya. Jadi rekor bagi Graham Potter oke. Hanya dapat 2 imbang di semua kompetisi setelah dia terjun melawan Salzburg di Stamford Bridge dan bermain imbang. Kemarin lawan Brentford juga imbang, jadi ada 2 imbang sini. Sisanya mereka menang, ada 2 kemenangan di UCL, back to back mengalahkan AC Milan bahkan. Kemudian mereka bisa mengambil alih posisi puncak klasemen, dan ada 3 pertandingan di IPL yang bagus. Potter memulai itu dengan mengalahkan Crystal Palace 2-1, kemudian Wolves 3-0. Aston Villa mereka menang di Villa Park dengan 2-0. Nah, kalau saya juga melihat 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi ini, Chelsea sebenarnya oke ya. Mereka clean sheet, tidak kebobolan. Walaupun kemarin 0-0 dengan Brentford. Jadi gawang Kepa yang menggantikan posisi Mendy ini terjaga dengan baik. Padahal Potter ini banyak melakukan perubahan-perubahan. Artinya pemain tidak tetap. Ya. Dia belum mendapatkan suatu pakem, ya, starting 11 terbaik sesuai dengan keinginan Potter. Namun oke, di dalam bagaimana dia mengubah pemainnya tidak selalu sama, terutama juga di lini tengah sampai lini depan. Ini Chelsea tidak kalah. Kalau kemarin saya lihat ketika mereka imbang, itu Thiago Silva tuh tidak ada sama sekali. Ada di bench, tetapi tidak dimainkan sama sekali. Di belakang itu ada Chalobah yang main, Koulibaly, Azpilicueta yang bermain dengan 3-5-1-1, ya, bahkan berkembang di lapangan dengan 3-4-2-1 yang bisa berubah, ya, fleksibel permainan dari taktik Graham Potter ini. Tapi saya menyoroti memang dia berani, tidak pernah takut di dalam melepas starting 11-nya dengan pemain yang tidak sama, dan hasilnya mereka sampai saat ini tidak kalah. Nah, apakah melawan MU akan terjadi juga perubahan? Saya pikir pasti. Silva tidak main bisa saja
akan dipakai nantinya melawan MU untuk bermain di belakang. Apakah di belakang itu dengan Koulibaly dan Chalobah, 3 pemain belakang tetap dipertahankan dengan Silva tampil lagi, menarik Azpilicueta untuk menjadi cadangan. Karena kemarin kalau lihat di pemain lini tengah, itu ada Loftus-Cheek di kanan, ya ada Cucurella di kiri, mereka masih punya Jorginho, ada Conor Gallagher yang bisa dimainkan, bahkan Mount itu ditarik agak ke tengah ketika menyusun serangan, membuild up serangan dari belakang. Mount akan ada di depan untuk bahu-membahu dengan Kai Havertz, mendukung Armando Broja. Ya, ini pemain muda yang sejauh ini sudah mencetak 1 gol dari 7 pertandingan dia. Dan dia ditampilkan kemarin di starter. Luar biasa. Tidak ada Aubameyang di awal pertandingan. Auba masuk di babak kedua, termasuk Christian Pulisic yang masuk. Bahkan Raheem Sterling pun Potter taruh di cadangan. Tidak dimainkan. Ini yang membuat itu hal yang sangat luar biasa ya. Biasanya saya ingin melihat selalu ada Aubameyang mungkin di depan, ada Sterling akan bermain, ya. Kemudian ada Mason Mount yang bisa lebih dorong ke depan bersama dengan Kai Havertz. Tapi perubahan ini yang dilakukan, walaupun memang hasilnya 0-0, tidak sesuai dengan ekspektasi dari Potter yang menginginkan 3 poin tentunya, kemenangan ketika ke Brentford. Tapi ingat, Brentford adalah tim yang kuat, mereka menghajar 4 gol ya tanpa balas menghadapi MU. MU tumbang melawan mereka di kandang, tapi Chelsea oke lah. Nah, kalau melihat dari semua aspek, mereka Chelsea sebenarnya bisa memenangkan pertandingan walaupun perlawanan sengit diberikan oleh Brentford. Tapi sekarang fokus harus beralih ke MU, harus menang. Kalau sampai kalah, ini bahaya. Mereka akan turun, mungkin ke posisi ke-5, bahkan mungkin posisi ke-6. MU yang akan naik. Karena MU kan hanya butuh 1-0, menang cukup 3 poin untuk membawa mereka masuk ke zona champion. Bersaing di sana ada Arsenal, ada City, dengan ada Spurs. Jadi harus hati-hati bagi Potter, dan saya pikir Potter lebih tahu lah sebagai pelatih yang profesional ya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kan buktinya dalam 5 pertandingan terakhir tuh clean sheet, saya sudah katakan tadi. Dan bahkan 7 pertandingan secara umum ya, di semua kompetisi tidak kalah. Oke, peluang mereka untuk lolos di UCL terbuka. Mereka nantinya akan menghadapi Salzburg setelah menghadapi MU pada Selasa depan. Ini juga menjadi penentuan bagi Graham Potter dan timnya. Menang melawan Salzburg, mereka bisa lolos ya dari grup mereka. Dan kemudian dalam pertandingan di akhir pekan minggu depan itu yang lebih menarik. Ya, mereka akan bertarung, mungkin di tanggal 29 itu, mereka akan bertarung melawan mantan klub Graham Potter, Brighton. Dan ini bermain di Brighton. Kita akan tunggu. Itu pasti akan menjadi laga emosional nantinya ketika Chelsea yang dipimpin oleh Potter ini datang ya, bertandang ke Brighton. Ini yang menarik, tapi kita akan bahas nanti minggu depan. Sekarang aja melawan MU. Banyak yang bertanya apakah bisa memenangkan pertandingan. Harus menang melawan MU. Itu saya katakan kan, menjadi harga mati bagi Potter dan timnya. Tinggal tentunya starting 11 apa, taktik, strategi apa yang ditawarkan. Skema permainan tetap saya pikir dengan 3 back akan bermain. Mungkin 4 gelandang dan 2 di depan dan 1 striker. Striker bisa saja Aubameyang ditampilkan lagi, bukan Armando Broja. Dengan Mount dan Kai Havertz bisa saja di tengah, atau Sterling yang coba dimainkan lebih awal. Nah, di tengah ini pasti dipimpin oleh Jorginho. Memang sekarang tanpa N'Golo Kante yang yang bermasalah cedera. Tapi kalau melihat melawan Brentford kemarin, Mateo Kovacic juga bangkit dari bangku cadangan. Termasuk Christian Pulisic yang ikut bangkit. Jadi yang tidak dimainkan tuh Hakim Ziyech ya. Sehingga di tengah kita tidak tahu siapa yang. Jorginho mungkin akan mendapat tempat. Bisa saja Kovacic dimainkan lebih awal. Ya. Dengan di kiri apakah, saya tidak melihat juga Ben Chilwell, Cucurella akan dipertahankan dengan Loftus-Cheek ada di kanan. Itu yang kita akan tunggu dari skema yang akan dikembangkan, yang akan dimainkan oleh Graham Potter. Tapi saya salut terhadap Potter ini ya. Dia cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada di Chelsea. Chelsea yang memang lagi goyang, tapi sekarang sudah mulai pada track yang benar. Mulai stabil. Dan kalau mereka menang melawan MU, tentunya mereka akan jauh lebih bagus. Dan MU pasti akan bisa tergerus ke bawah lagi. Jika Newcastle dan Liverpool menang, bisa menarik MU turun mungkin sampai ke peringkat ke-7 atau mungkin ke-8. Makanya Ten Hag juga harus berjuang bersama timnya untuk tidak kalah di Stamford Bridge. Ini yang menarik. Ya. Pertarungan antara London Biru dan Manchester Merah yang kita akan tunggu pada Sabtu ini. Presentasi kemenangan tentunya ketika bermain di kandang ya, The Blues diunggulkan dengan 5-5-4-5. Kita tinggal lihat nantinya di akhir laga. Apakah dengan presentasi The Blues ini mereka mampu untuk bisa mengalahkan MU atau sebaliknya. Bahkan MU akan membuat mereka tidak nyaman, bahkan keluar stadion dengan tidak senyum ya, karena mengalami kekalahan. Itu yang kita
nantikan. Dan saya pikir untuk pertandingan ini Anda silakan menebak siapa yang akan memenangkan pertandingan, skornya berapa. Karena ACC, Astra Credit Companies, kembali menyiapkan Rp500.000 sebagai voucher buat Anda, masing-masing Rp100.000 untuk mendapatkan giveaway ini. Jika Anda tepat untuk bisa menebak skor pertandingan antara Chelsea dan MU. Sekali lagi ini adalah giveaway persembahan dari Astra Credit Companies ACC. Fasilitas dana Anda tinggal lihat untuk liburan, modal usaha, renovasi rumah, ya. Tinggal hubungi aja ke ACC ya di 1500 599. Sampai di sini dengan Bung Ropan. Ciao.